Solo. Apakah itu mencakup persepuluhan? Ya bisa. Apakah itu wajib? Ya tadi di dalam ayat itu kesadaran berdiri secara sukarela. Kalau dia tetap tidak memberi bagaimana? Apakah dia Tidak. berdosa? Oh enggak, tapi kita Berdosa, berarti tidak wajib dong. paling juga gembalanya melayani secara pribadi di rumah, Pak, Bu. Marilah kita mendukung. Didatangi juga ke rumah ya Pak Pendeta? Satu bulan terkumpul yang dikasih jemaat 5 sampai 6 juta. Wah, Satu bulan. Iya. 5 sampai 6 juta. Jadi Aku bertanya sama Tuhan. sebentar Pak Pendeta, saya ingin nanya nih, boleh nggak? ya boleh-boleh aja, sepanjang bisa dijawab. Oke, nggak apa-apa. Maaf kalau boleh tahu pendeta di gereja mana ya? Saya di gereja di Indonesia. Ya di gereja apa gitu? Karismatika atau apa gitu loh? Saya Saya Protestan. tahu. Ya, HKBP Protestan. Protestan. Ya Protestan. Protestan di bawah naungan PGI. Oh, Protestan, mohon Oh, maaf. di bawah naungan PGI. Oke. Masih berlakukan persepuluhan ya? Masih dong. Masih. Itu untuk apa? Ya untuk operasional gereja. Dari mana itu? Ya dari penghasilan jemaat apa yang mereka dapat per bulan gaji mereka dibawa sama Tuhan, dibawa ke gereja. Wajib atau tidak? Kalau bukan masalah wajib atau tidak, karena perintah Siapa artinya memerintahkan? ya firman Tuhan Maliaki pasal Mana 3:10 Tuhan itu. memerintahkan untuk umat Kristen membayar persepuluhan? Ya bukalah kitabnya Maliaki pasal 3:10, Kak. Itu untuk suku Lewi loh. Betul. Ya, Anda suku Iya. Lewi. Kalau kami pun sebagai pendeta membayar perpuluhan juga kami. Berapa kami dapat dari Nggak masalah. Karena saya juga mama saya pun juga 20 tahun. Enggak, bapak saya 48 tahun membayar persepuluhan kok. Iya. Ya, untuk menghidupi perutnya pendeta-pendeta, benar tidak? Ya memang kalau karismatik manajemen orang itu perpuluhan jemaat itu sama pendetanya, tapi kalau kami bukan sama pendetanya, diolah oleh gereja, ada bendahara, ada majelis pengurus gereja. Oke, begini maksud saya Pak Pendeta, kita nih baik-baik aja yang ngomongnya kan, jangan dengan emosi. Saya juga memang bingung gitu loh, bapak saya memberikan 10% dari pendapatan gajinya kan untuk gereja. Cuman begini, ini kenapa bisa diterapkan di gereja, sementara ini untuk suku Lewi? Iya memang betul untuk suku Lewi pada masa perjanjian lama itu, karena suku Lewi ini kan nggak dapat tanah pusaka kan, jadi 11 suku Israel itu Jadi, di dalam diwajibkan. perjanjian baru tertulis di mana Pak Pendeta? Memang di perjanjian baru nggak tertulis bayar perpuluhan, nggak ada. Oh, jadi Nggak ada. Kristen adanya di dalam perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya memang tetap kita akui perpuluhan di dalam perjanjian lama ini berlaku di perjanjian baru. Oh, sejak kapan perjanjian lama mengenal Kristen Pak Pendeta? Ya memang perjanjian lama ini bagian dari kita perjanjian orang Kristen. Mau tidak mau harus. Dari mana Musa sampai kepada Daud itu mengenal Kristen? Ya kan kalau Kristen ini kan muncul setelah hari Pentakosta. Tapi kan riwayat daripada Kristen sejarah muncul Yesus setelah hari Kristus ini apa? kan Muncul setelah hari apa Pak Pendeta? hari Pentakosta. Hari Pentakosta ada pada abad keberapa? Ya abad-abad pertama setelah Yesus naik ke surga. Maaf Pak Pendetaku. Abad pertama Jangan Protestan, dong, Protestan. jangan dong, bohong. Loh, Jangan dong bohong ya. ada datanya sama orang Jangan ini. dong bohong. Oh, bohong. Tahun 300 berapa itu pada abad keempat itu Pak Pendeta sudah Enggak. Coba baca Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Pak Pendeta. jangan Coba buka bohong, Kisah Rasul pasal Pak. 26. Ibu Enggak, buat batamola. persepuluhan ini diterapkan untuk suku Lewi, Bani Lewi ya. Nah, bukan untuk umat Kristen. Nah, ini yang saya bingungnya, persepuluhan 10% Ya. yang harus dibayarkan jemaat dan diberikan kepada gereja yang akan dikelola oleh gereja. Ini katanya ya, untuk pembangunan gereja, untuk melancarkan penginjilan ketika di luar kota, betul? Ya tergantung gerejanya. Kalau kami perpuluhannya di gereja. Tergantung dari gereja. Iya, tergantung keputusan gereja itu sendiri mau diarahkan kemana. Adakah kewajiban untuk membayar persepuluhan itu, Pak Pendeta? Sebenarnya kami pengalaman di gereja ya Enggak, bukan jangan kewajiban, pengalaman. tetapi Karena ini adalah suatu begini Pak. Ini adalah suatu seperti suatu prosedur kinerja di dalam gereja untuk melakukan persepuluhan yang diterapkan kepada jemaat-jemaatnya. Nah, apakah persepuluhan ini wajib atau tidak? Ini yang ingin saya tahu.
Kesadaran. Jadi kalau tidak ada yang membayar perpuluhan karena apa? Tidak masalah ya? Tidak masalah. Ada jemaat dalam 1 tahun dia hanya sekali kasih perpuluhan. Ah. Ada juga yang rutin sekali seminggu ada. Hah? Ada Jadi juga yang tidak sekali wajib ya? sebulan. Tidak Ya wajib kesadaran. ya? Karena di dalam perjanjian baru Jangan memang bilang kesadaran, jangan bilang kesadaran. Wajib atau tidak? ya memang begini Bu. Di dalam 1 Korintus pasal 9 itu camkan lain ini. Kan ada di situ. Hmm. Berilah persembahan secara sukarela, jangan paksaan. Enggak, itu yang di dalam 1 Korintus itu mengenai persepuluhan atau mengenai berkat atau mengenai kolekte. Ingat Pak Pendeta, ada juga kolekte. Kalau di dalam saya pahami itu bukan hanya persembahan aja, tapi persembahan syukur bisa, persembahan solo. Apakah itu mencakup persepuluhan? Ya bisa. Apakah itu wajib? Ya tadi di dalam ayat itu kesadaran, beri secara sukarela. Kalau orang yang nggak sadar-sadar nggak masalah ya, Tuhan tidak marah ya. Oh nggak marah, kita berdoa Nggak terus marah ya. sama. Berarti persepuluhan itu bisa dihilangkan gitu ya? Ya sebenarnya nggak bisa dihilangkan dong. Ya kan proses ini. Ji. Gimana sih? Nggak bisa Tapi kan dihilangkan, wajib tetapi disatukan dengan dong. kesadaran. Nah, Kesadaran. kalau jemaat-jemaatnya ini masih Nanti kalau kita larang memang jemaat mereka memberi tidak mau persepuluhan. membayar, tidak masalah berarti ya. Nggak masalah, nggak diharus, Berarti nggak apakah perintah. boleh dihilangkan? Jangan, karena udah tertulis dalam Alkitab. Tertulis di dalam perjanjian mana? Perjanjian lama Alkitabiah itu kan. Kitab Perjanjian baru, BMTB itu perjanjian lama. berlaku. Iya. Oke, Yesus sudah ada di dalam Maleaki. Yesus itu kan Allah Tritunggal, jadi dia No, saya bertanya, Yesus sudah ada di dalam Maleaki sehingga ia mewajibkan ke suku Lewi. bukan hanya di Maleaki, dalam penciptaan Yesus ada juga. No, Pak Pendeta, persepuluhan ini, apakah Yesus memang sudah mewajibkan untuk umat Kristen? Ya sebagai Tuhan ya pasti dia juga yang terlibat dalam memberikan perintah itu toh. Oke, persepuluhan untuk itu, kolekte untuk apa? Ya semuanya untuk operasional gereja. Setiap hari Minggu wajibkah memberi kolekte? Wajib. Wajib. Kalau tidak memberi bagaimana? Utang. Ya tidak dilarang. Ya kita berdoa aja. Kok ketawa? Gini Pak, Bapak Pendeta tahu nggak definisi kata wajib? Tahu. Wajib itu apa? Artinya mau tidak mau harus di Harus, keharusan. Nah, kalau seandainya tidak memberi, apa konsekuensinya? ya konsekuensinya hanya diberitahukan sama jemaat belajarlah memberi. Kita tidak lagi. Kalau dia tetap tidak memberi bagaimana? Apakah dia Tidak. berdosa? Oh enggak, tapi kita Berdosa, berarti tidak wajib dong. paling gembalanya melayani secara pribadi di rumah. Pak, Bu, marilah kita mendukung Didatangi juga ke rumah ya Pak Pendeta? ya kunjungan pembinaan secara pribadi. Tujuannya untuk apa? Ya supaya jemaat punya kesadaran Bayar. bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi wajib membayar. Orang ibu kan bayar 2,5% juga kan? Infak. Itu enggak. Bedakan infak Oh, dengan apa? zakat. Zakat Zakat. itu wajib. Zakat itu wajib. Thank you, Itu Pak. per tahun Zakat itu. itu dilakukan ketika masuk Oh. di bulan suci Ramadan. Wajib itu bagi yang mampu. Nah, diserahkan kepada 8 golongan. Iya betul. Kan Masa maksudnya dia kan fakir miskin. ada Kalau aturan di dia tidak Al-Quran Kan, juga, dengar, kamu Pak Pendeta. memberi, kan? Saya jelaskan. Ya. Kalau orang fakir miskin ini makannya saja dia susah, dia mau bayar zakat bagaimana? Tidak diwajibkan bagi orang seperti itu dan tidak akan didatangi. bukan didatangi apa? Loh, jadi Kunjungan secara ini rohani. datangnya pelayanan gembala untuk apa? Ya memang gembala bertujuan bagaimana supaya jemaatnya punya kedewasaan karena memang Lah ujung-ujungnya untuk harus membayar kan Pak Pendeta? ya kami sebagai pendeta juga membayar perpuluhan, membayar persembahan juga, bukan hanya Betul, oke. Sekarang begini, zakat untuk 8 golongan, infak itu untuk kita bersedekah. Makanya ada kotak amal. Tidak diwajibkan itu untuk marbot ataupun untuk imam. Tidak. Itu diserahkan kepada siapa? Makanya kotak amal itu ada di tulisan situ anak yatim piatu. Nah, diserahkan kepada situ. Nah, sekarang kolekte ketika dikumpulkan 4 kali dalam 1 bulan, itu diserahkan kepada siapa? yaitu diolah oleh gereja. Ya untuk apa? Ya termasuk tunjangan gembalanya, operasional gereja. Oke, itu dibayar untuk operasional gereja. Apakah setiap minggu ada operasional gereja terus? Ada dong. Apa kegiatan operasional gereja? Misalnya listrik, tata ibadah. Listrik bukannya sekali sebulan ya Pak? Ya ada yang sekali sebulan, ada yang ini sekali
Tapi bertahap dia gitu, dicicil, dikeluarkan dari Nah, persepuluhan itu untuk apa? perpuluhan itu kan di dalam ayat itu dikatakan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Jadi untuk biaya, Siapa yang makan di rumah Tuhan? ya tentu hamba-hambanya yang melayani di rumah Tuhan, Siapa? Contohnya termasuk kayak penatua majelis, gitu ya? termasuk gembalanya. Berarti yang menggaji pendeta, penatua itu siapa? Ya dari Jemaat. persembahan yang terkumpul dari jemaat. Jemaat. Berarti jemaat yang menggaji. Ya secara tidak langsung seperti itu. Lain dengan P3K kan, PNS P3K digaji oleh pemerintah. Kalau kita di gereja ini kan ya dari persembahan umat. Jadi kalau ada jemaatnya yang susah bagaimana, Pak? Ya kita tidak memaksa, kita terus Tapi persepuluhan doakan. akan datangnya pelayanan-pelayanan ke rumah orang yang tidak membayar per persepuluhan. Ya memang ada pendeta seperti itu, Bu. Jangan salah. Siapa yang memerintah, Pak? Nah, maksudnya ada hamba-hamba Tuhan seperti itu bahwa bagaimana supaya jemaatnya punya kesadaran memberi, ya harus dikunjungi, dikasih pemahaman. Bahwa menjadi orang tentang? Kristen itu ada harga yang harus dibayar menjadi orang Kristen. Oh, Itu benar, yang dikatakan pendeta itu benar. Ada harga yang harus dibayar sama seperti Yesus. ada Iya. upah ya? Ada Yesus upah, mati di kayu ya kan? salib itu kan harga yang dibayarnya. Sebentar, Pak Pendeta. Dengar Upah dulu. dosa adalah maut, upah pelayanan harus dibayar ya. Apa yang lucu, Bu? Cuma masalahnya gini Pak Itu- Pendeta, masalahnya gini Pak Pendeta benar. Kok gini? Pak Pendeta, ini pengalaman saya. Bang Farsyani per ini Upah juga dosa adalah mau maut. bicara. Upah dosa adalah maut, upah pelayanan adalah rupiah. Tapi gini, Nah, Pak Pendeta, saya tanya. ini Pak Pendeta, Bang Farsyani Pak Pendeta ini bentar ya. kenapa terus konten Pak Pendeta, tiap hari? sedikit, Pak Live Pendeta, TikTok, Pak supaya Pendeta, Pak Pendeta dengerin. Tapi Pak Pendeta, tidak semua itu hanya berlaku untuk pendeta. Itu kalian diberikan personal, itu diberikan biaya, diberikan uang, itu untuk pendeta. Tidak berlaku untuk orang yang belajar, tidak berlaku untuk orang yang melayani. Pelayan-pelayan Tuhan di bawah Anda. Itu ke bawah Nah, itu. saya sendiri disuruh mendatangi rumah-rumah jemaat yang tidak datang ke gereja, dicatat gak datang. Itu ongkos pribadi saya, gak ada pendeta ngasih saya, ongkos saya tanggung sendiri. Nah, lalu kita bikin kebaktian pada hari Rabu. Setiap hari Rabu kita kebaktian, kita ada minuman, kita ada cemilan, itu di rumah saya nggak ada pendeta ngasih. Ini buat bayar minumnya. Yang menjadi nggak ada. masalah Ini tiap buat hari makan nggak ada Ibu pendeta. Artinya apa bahas pendeta? ini Dengar dulu. ajaran Pak Kristen. Pendeta, Kapan bentar kalian dulu, percaya Pak sama Pendeta. Yesus? Itu aja nya Bentar pertanyaan. dulu, Pak Aku mau Pendeta. bertanya. Bentar dulu, Pak Pendeta. Kenapa jangan kerasukan? Bentar dulu. Artinya yang menikmati uang dari perpuluhan dan kolektif itu pendeta. Tidak berlaku untuk pelayan Tuhan yang lainnya. Betul. Tidak berlaku untuk yang belajar menginjili, tidak berlaku. Jadi yang kenyang pendeta, makanya kalian pelayan-pelayan Tuhan yang di bawah pendeta, rugi kalian, rugi. Silakan pendeta. Apanya mau ditanggapi? Iya, begini Pak Pendeta Yusuf. Karismatik ini kan ada juga melakukan penginjilan ke kota-kota yang di situ notabene-nya gerejanya yang kecil-kecil, betul ya? Kita kan ada kunjungan nih. Kami Protestan, masalahnya bukan karismatik, jadi saya nggak tahu. Oh, karismatik nggak Protestan ya? Beda, makanya ibu jangan ini. Karismatik masuk mana? Karismatik bahasa rodi ya, bahasa lidah. Itu bukan itu namanya liturginya. Tetap dia Kristen Protestan, yang beda itu Katolik. Enggak, Pak beda. Pendeta. Ada lagi karismatik, ada yang Protestan beda. Loh, Protestan Kayak namanya HKBP, Hebat HKBP, pendeta. HKBP, Saya BPKP. Protestan, karismatik. Karismatik itu Pak Pendeta. Beda. Bang Farouk Pak Protestan, Pendeta, karismatik. Dengarkan Pak Pendeta. Sinora juga. Karismatik, HKBP, GKPI, GKPA, GKI itu tetap Protestan. Beda. Bawah naungan, dengarkan saya. Jangan Anda yang mengajarkan saya ibu gembala. Itu di bawah naungan Martin Luther. Dilepas di selain di luar dari Protestan itu namanya Katolik. Nah, Protestan itu ada pada abad 16. Sementara Katolik ada pada abad keempat. Duluan Katolik lah yang senior. Protestan ini junior. Ya Pak Pendeta ya, biar tahu Pak Pendeta baca sejarahnya. Salah itu, Bu, salah. Dengarkan dulu Pak Pendeta. Kalau kau bilang bahasa roh, itu namanya ritual liturginya. Berbeda-beda memang. GPDI dengan HKBP saja berbeda. Paham ya? Paham. Ya. Liturginya aja yang berbeda, Pak Pendetaku. Cuman begini, betul yang dibilang Hesti. Makanya bingung, persepuluhan dengan kolekte ini untuk apa? Ketika kami melakukan penginjilan ke kota-kota kecil, ini pengalaman pribadi juga. Kami itu berangkatnya itu pakai ongkos pribadi loh. Makan pun pakai ongkos pribadi. Berarti ada harga yang harus dibayar. Katanya itu katanya untuk operasional. Ternyata enggak. Mama saya juga ikut
Mereka 4 orang kaum ibu melakukan apa? Kunjungan ke gereja lain. Pakai duit masing-masing. Pribadi. Saya di sini pakai duit pribadi. Aduh, duit gereja. Duit gereja. Kata siapa itu duit gereja? Siapa duit gereja? Saya aja bisa Bapak Pendeta dulu. Ya masalahnya apa dengan Boleh nggak perpuluhan? dihapus Pak Pendeta? Kasihan jemaatnya loh. Kok kasihan? Sampai hari ini kami aman-aman aja, harmonis. Boleh nggak? Pak Pendeta, itu tengok. Ada satu video gara-gara persepuluhan jadi ribut pendeta dengan pendeta loh. Itu kasus-kasus itu hanya oknumnya, itu nggak Mau dengar semua. Pak Pendeta? Mau mendengar? Yang melakukan siapa? Ini. Yang gereja KBP di Sirikalang itu kan? Iya. Jemaat kita sudah habis Iya, Pak Pendeta. yang gereja, iya. Tuhan. Iya ngerti. Jadi saya mau bertanya sama orang ibu sama Pak Ya. Syanipar ini. Setiap hari silakan. membahas tentang ini, mendiskusikan tentang ajaran Kristen. Ya, Kapan mau biar percaya sadar sama Pak Yesus? Pendeta, biar sadar. Kenapa harus sadar? Nah ini, Pak Pendeta mewakili, ini seorang pendeta mewakili. Biar jangan ditipu-tipu lagi oleh pendeta-pendeta yang katanya berkat Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Hei, Tuhan itu hanya minta disembah. Dia tidak minta pemberian dari kita. Ngapain kita ngasih sama Tuhan? Upeti-upeti disuruh merampas upeti baru diserahkan untuk Tuhan. Untuk apa? Tuhan itu menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Itu katanya. Kita disuruh sujud, beribadah, menyembah hanya kepada Tuhan. Dia tidak perlu harus datang. Berikanlah berkat bagi Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda. Hei, itu yang selalu diteriakan oleh pendeta. Ternyata tipu-tipu. Makanya saya katakan, boleh nggak persepuluhan dihapus? Enggak boleh dong. Tapi ini Pak Pendeta, saya mewakili saudara iman saya yang lain. Mohon maaf Pak Pendeta ya, gara-gara kami hilang jemaat Anda, gara-gara kami banyak sadar jemaat Anda, gara-gara kami perpuluhan pun hancur Pak Pendeta. Maafkan kami Pak Pendeta, tidak maksud kami seperti itu Pak Pendeta. Jadi kami tidak masalah. Karena ini soal surga nanti kan bukan soal memberi persembahan sebenarnya. Tapi kan Nggak cair bro, nggak apa-apa. di dalam kitab suci kami memang disampaikan bahwa bayarlah persembahan secara sukarela, jangan dengan paksaan. Kepada siapa? Ya, Kepada siapa? ya artinya diperintahkan umat supaya Kepada memberi siapa persembahan. membayarnya Pak Pendeta? Aku, halo host, selamat. Enggak, saya tidak mau. Selamat, Jangan suka ya, motong, selamat. Ibu. Jangan suka motong. Saya nggak suka motong-motong. Kepada siapa bayarnya Pak Pendeta? Loh. Begini ya, kami berinfak, membayar zakat, dibutuhkan kepada memang beberapa golongan yang perlu. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah niat, ikhlas kami, dan harta yang kami dapat ini ketika memberi dari mana, haram atau halal. Bukan berarti kita uangnya itu, Tuhan, ini ada 100 juta Tuhan. Semakin banyak kau memberi, semakin senang Tuhan melihatnya. Nggak ada kayak gitu. Niat kita, keikhlasan kita, sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu yang dilihat oleh Allah. Tetapi enggak persepuluhan diterapkan. Kalau tidak ada bagaimana Pak Pendeta? Ya akan ada pelayanan nanti dari gembala, ibu gembala entah apa, datang kepada ke rumah orang yang tidak memberikan suatu masukan biar mereka sadar. Berarti wajib, harus. Makanya saya bilang, bisa nggak dihilangkan persepuluhan biar aman para jemaat-jemaat? Nggak bisa. Karena apa? Karena sudah ketergantungan dengan persepuluhan. Apanya Boleh saya pelayanan tanggapi? kok ditagih? Apanya pelayanan kok ditagih ke rumah? Ya, Nggak ada. Datang ke rumah nagih, udah kayak cicilan motor aja. kalau lihat dasar kenapa diberlakukan perpuluhan itu, Iya. kan jelas ayatnya. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu. Jadi memberi persepuluhan itu karena Di sudah mana di sini diberkati. tulisan persepuluhan? Pujilah aku. Pujilah aku kok persepuluhan larinya? Enggak kan? Sementara Tuhan kamu, sementara maaf ya Pak Pendeta, sementara Yesus mengatakan, katanya menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Kenapa nggak diuji nyali seperti itu aja? Ini kan konteks ini, pekerjaan umat, usaha mereka. Tidak Bagaimana ada di sini supaya menyangkut tentang persepuluhan. Makanya begini Pak Pendeta, maaf ya, boleh dong saya berpikir begini. Kenapa diterapkan persepuluhan? Persepuluhan itu adalah 10% dari hasil kita selama sebulan. ya, Nah, ya kan? Nah, Ya. sementara kolekte, ketika kita memberi kolekte, kita kan nggak tahu. Mana tahu dikasih cuma 2.000, ya kan? Nah, kolekte ini kan yang lewat bukan satu kotak aja.
lewat lagi berikutnya ya kan. Nah, siapa tahu cuma 2.000, pas dihitung cuma dapatnya 60.000, 62.500, 63.000. Nah, targetnya yang besar bagaimana? Persepuluhan. Ada orang gaji 5 juta, 10% aja 500.000. Kali 10 jemaat saja sudah 5 juta. Bayangkan. Ya. Ya. Puji Tuhan lah, berarti jemaat Puji Tuhan. diberkati, mereka berbuat. Berarti, semoga Tuhan memberikan kita dan kita berikan. Yang penting urus agama masing-masing. Untuk cicilannya. Amin. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak, coba mungkin aku baru gabung ini Pak Adinda Pendeta Yusuf ya. Enggak, Ya. jadi apa? Lompat dari atas Monas, Bang Faruk. Loh, kenapa kamu sama ke iblis? Enggak ada ini. Komen-komen ini lompat ke Faruk katanya. Iya, Iya, lompat dari iblis Monas. itu. Karena iblis lah. Iya, iblis lah yang nyuruh Jadi Yesus Bang harus lompat. berdoa. Wah, enggak itu tulisan loh, saya hanya mengingatkan. Lompat dari atas Monas katanya. Ya harusnya gini Adinda ya, yang lompat itu harusnya Edis karena dia ngakui tidak ada ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mama kandung kalian. Cuman aku nggak mau bahas itu. Entah, aku baru gabung ini ya. Tadi itu udah Ada tanya tadi nggak, Bang Bapak? Faruk Ya, Dinda. ikut dah. Ya Dinda Pendeta ini, Dinda Yusuf ini sudah sampaikan nggak tadi ke kalian? Sebulan dia bisa dapat berapa dia dari jemaatnya? Ya, lupa aku. Enggak Kalau jujur ya, saya tinggal di Sumatera. Loh, kenapa ini pada mati? baru mati. Dari lagi. Siapa yang Enggak mati lagi. Pendeta mati. Jadi Layaknya mati. Oh Pak Pendeta. Oh itu lagi Roh Kudus masuk. udah. Tenangkan dulu, tenangkan. Nggak Coba naik. setir berapa? Oh, Bapak udah. Sina Butar naik kok, makanya kayak gitu. Lanjut Pak Pendeta, silakan. Ya, kalau masalah tunjangan kami di gereja hanya cukup biaya keluarganya 3 juta per bulan. Nggak, kamulasi semuanya, kamulasinya gitu loh Dinda. Iya, sama semua ini 3 juta. Beli beras kami. Tidak, maksudnya perpuluhan semuanya kami. terkumpul Kalau semua. persembahan pendeta dalam 1 lagi. bulan terkumpul yang dikasih jemaat 5 sampai 6 juta. Sebulan. Iya. 5 sampai 6 juta. Jadi Bukan gua tipu-tipu dapat 5-6 juta. oh enggak. Udah salah kan orang itu ini. Iya, Pak Pendeta. Mohon maafkan saya. Kan saya bilang tadi, Jangan selalu mengatakan terima Yesus sebagai juru selamat dan jadikan dia iya, Tuhan. tunjangan kami, Kita gaji sudah kami tipu, sekeluarga. Amin. Saya punya anak 2, saya punya istri, ada 4 orang kami dapat gaji dari gereja 3 juta. Kalau semuanya 5 sampai 6 juta itu Itu persembahan seluruh jemaat yang dikasih ke gereja. Oh, di luar dari angka 3 juta itu ada pendapatan lain lagi nggak? Nggak ada. Dulu saya ngajar tapi saya udah stop mengajar. kenapa? Karena kemarin saya rencana mau dipindah, jadi saya berhenti mengajar. Karena gereja Protestan ini ada mutasinya, bukan seperti karismatik seumur hidup. Itu 5 sampai 6 juta kolektenya per bulan. Yang dikasih jemaat ke gereja ya, terkumpul semua. Wih, gila, 10 bulan aja 260 juta ya. Ya, Tapi kami dapat gaji 3 juta. Itu di luar perpuluhan. Itu di luar perpuluhan Iya, bukan juga. perpuluhan, iya. Semua kumpul semua, perpuluhan, kolekte, ucapan syukur. Oh. Berarti jemaat dia sedikit ini, iya kan? Sikit betul. Iya, berapa orang jemaatnya? 35 kakak. Di 35 aja sudah sampai 6 juta loh. Seharusnya, tapi itu tadi memberi perpuluhan tidak diwajibkan. Kesadaran ada yang nggak memberi sampai hari ini. Yang memberi perpuluhan di tempat kami ini sekitar 25%. Nah, Yang lainnya Iya, belum. udah. kan Pak Kami Pendeta? kami sudah tahu ada yang tidak memberi sampai hari ini. Bahkan sudah ada hampir 1 jam Dinda di sini, satu pun dari teman-teman Kristen nggak ada yang ngasih kau perpuluhan ini, teman. Jadi jangan orang Nggak ada yang bangga benar-benar. lagi terlalu iri dengan Iya, karena ini Dinda, abang itu udah tahu. Oten itu pelit-pelit, tahu aku. makanya Bang Faru. Masalah perpuluhan itulah apanya faktanya orang Kristen sampai hari ini ya sudah tertulis pun tidak bisa juga melakukan kan. Jadi Karena pendeta pelit, kan? kan nggak kerja. Nggak gini itu Dulu saya kan ngajar, saya bilang. Jujur itu apa? Jujur Dinda Pendeta, Dinda ya. Jemaatmu ya, oten ini menurutmu orangnya royal atau pelit-pelit? Ya sebab tergantung ini pribadinya, kalau sudah bertobat dengan royal. Enggak, sepengetahuanmu lah, sepengetahuanmu Dinda, kau merasakan ini kan, sudah berapa lama kamu jadi pendeta kan Dinda kan? Ya. Menurutmu, umatmu oten ini pelit-pelit atau royal? Kalau saya menilai sih enggak royal, enggak pelit sebenarnya, tapi karena kondisi ekonomi, rata-rata jemaat kami petani. Oh, Petani orang susah jagung. itu. Iya. Ada yang Oh. tukang
kok bisa susah, tapi ikut Yesus pasti sejahtera. Mana ada dibilang kayak gitu ya? Itu Loh, jadi keselamatan itu apa makna keselamatan itu? Abang Far mepelintir itu. Tapi keselamatan menjanjikan keselamatan. Enggak. Artinya Enggak, menjadi orang tidak. Kristen tidak harus bahagia kaya raya, enggak ada. Enggak gini, teman-teman Kristen kadang naik ke atas, dia hina aku. Faruk, udah nggak makan lagi kok, satpam katanya. Makanya orang Bang Rupanya Far, kiri-kiri juga nya. jadi gitu Bang Faru, jangan terlalu iri dengan orang Kristen, begitulah ajarannya. Ya, saya saksikan ini karena saya udah 20 tahun juga melayani jadi gembala gereja. Oh, gini Pak Adinda Pendeta. Ya, Ada nggak Yesus itu mengajarkan kalian, ingat ya, Yesus itu mengajarkan kalian untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin. pemimpin mana ini? Organisasi atau? Pemimpin negeri kalian tinggal, pemimpin di negeri mana kalian tinggal. Iya, di pemerintahan begitu. Iya, pemimpin di negeri. Hormati pemimpinmu, ada ayatnya itu memang. Iya, di mana itu ada ayatnya? Yesus ya yang berkata ya. Oh, ada di kitab Injil. Iya, di kitab apa? Ayo cari sendirilah, saya nggak ingat lagi. Pendeta lo nggak tahu Bibelnya. Tapi intinya bahwa dalam bernegara kita harus tunduk kepada pemerintah. Hah? Dalam bernegara harus taat, hormati kepada pemimpin. Iya, di mana itu ayatnya, di mana? Ya, kita carilah dulu ya. Iya. Iya, carilah dulu, cari. Julius, Bapak Julius. Halo Bapak. Bapak Julius nyalakan. Ya, Roma pasal 13 ayat 1. Itu Tiap-tiap perkataan orang Paulus. harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada Itu pemerintah perkataan yang tidak berasal dari Allah. Paulus itu tidak. Itu Paulus yang bilang, bukan Yesus. Paulus. Jadi Paulus ini siapa? Iya. Dinda pun kalau aku tanya Paulus itu siapa nggak tahu. Siapa Bapak Paulus? Nah, kitab Roma ini bukan kitab Injil. Dari mana Roma Injil? Enggak ada. Kitab Roma Injil katanya. Kitab Roma ini kan bagian dari kitab suci Kristen. Kitab Roma itu surat Paulus di Kepada dalam jemaat iman Roma. Kristen yang dikatakan Injil, dengan Dinda yang dikatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Inilah keempat Injil yang ada pada kalian. Ya betul, 4 Injil. Kitab Tapi di luar maksudnya, dari itu bukan kitabnya, bukan Injil. Kitab Gimana Roma ini? bukan. Kita nggak tahu apa gimana ini. ya saya setuju. Cuma apa yang tertulis di ayat Roma tadi itu kan memang bagian dari firman Tuhan. Oke, baca 2 Korintus 11 nomor 17. Ngapain saya baca-baca aja lah. Naik darahnya. Ini Malas Roma pasal pendeta, 13 tadi malas. saya baru baca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Kan ayatnya jelas. Tiap-tiap orang. Yang tadi Anda bilang kan, Takluk tadi kepada- Anda bilang kan, ya Anda bilang kan, di dalam Bible itu firman Tuhan kan. Ini saya baca nomor apa nih? Nomor 2 Korintus ya. Ini 2 Korintus 11 nomor 17 ini. Apakah tulisan Paulus itu firman Tuhan? Ini, apa kata Paulus ini? Ini Bapak Pendeta pun nggak tahu Bibelnya. Gimana Bapak Pendeta ini? Adinda Pendeta ini. Enggak, saya pun jujur sama kalian, bukannya kalian percaya sama Tuhan Yesus itunya. Ini. Masalah apa bohong? Cuman mau kita percaya. Apa yang aku 2 katakan? Korintus 11 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegahan. Dia menyatakan dia adalah orang yang bodoh. Dan apa yang dikatakan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kok Bapak Pendeta bilang firman Tuhan? Lari-lari kalian itu, sesat kalian itu. Lihat konteksnya. Tersesat kau itu Faruk. Tersesat Lihat kau. konteksnya. Tadi persepuluhan udah saya jelaskan kan, kalian belum puas kan? Lari lagi kemana-mana. Udah puas. Kami udah paham Pak Pendeta. Jadi kenapa disuruh tadi hapus? Hah? Tadi disuruh hapus ayat itu. Iya, makanya saya bilang, kenapa nggak dihapus saja kalau toh juga ternyata dia tidak wajib. Janganlah. Itu Kami jemaat suara yang Tuhan namanya itu. Janganlah. Suara Tuhan itu. Kami jemaat juga mau dihapus. Dengar Kak Aritona. Iya, Itu enggak, Pak Pen, maaf Pak Pen, bukan saya mau Suara ngomong. Tuhan itu, Kan firman cara Tuhan. ngomong Pak Pendeta itu janganlah seolah kayak gini, kayak aku bilang gini. Nah, nanti mama buang ya es krimnya ya. Janganlah Maha. Jadi kayak dia takut tidak dapat gitu loh. bukan masalah itu. Kami sebagai pendeta memberikan contoh juga, memberi perpuluhan.
bukan kami hanya menerima gaji, tapi kami juga menjadi teladan memberi perpuluhan apa yang kami dapatkan dari penghasilan. Nah, sekarang begini, seandainya persepuluhan itu tidak ada, apakah kolektif itu bisa untuk menggaji pendeta? Bisa. Tapi 5 Bisa. juta itu persepuluhan katanya. Bagaimana? Tapi 5-6 juta itu sudah semuanya ikut persepuluhan. Seandainya persepuluhan tidak ada, apakah kolektif dalam sebulan menyampai sampai 2-3 juta? Ya betul, sampai segitu. Artinya untuk biaya operasional lain dikurangi gitu, paling seperti itu. Berarti Misalnya semua. operasional, Seandainya jemaat ini tidak ada, bagaimana Pak Pendeta? ya kita berdoa, beriman. Biar ada. Gak ada yang salah, gak ada yang lucu. Tap layar ya, di tap layarnya teman-teman ya. Tolong di tap layarnya, di share teman-teman ya. Lu forensnya jangan lupa teman-teman. Aduh, jauh. Silakan itu. Makanya Jalanin aja cepat, cepat. Julius ini, Julius. menjadi orang Kristen itu harus memikul salib, menderita. Kristen, Kristen. Kristen. Oke, Kristen. Diskusi kita, Dinda. Tunggu dulu itu. Menjadi seorang Kristen itu harus menderita. Enggak, tadi dibilang dia ada nilai yang harus dibayar kalau menjadi Ya Kristen. itulah. Betul. Itu dibilang tadi. Karena harus menderita.